warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan judul kami yaitu warga negara dan bentuk negara. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mulya. Perkenalkan, nama saya Tika Aurelia Belinda. Perkenalkan, saya Nurula Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktaviani. Langsung saja kita mulai. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat, memiliki wilayah tertentu, penduduk yang menetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Menurut George Jelinek, negara memiliki 3 unsur pokok, yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baiklah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur negara. Yang pertama ada wilayah, mencakup daratan, lautan, dan udara yang menjadi batas teritorial negara. Yang kedua ada rakyat, seluruh penduduk yang tinggi dan menetap di wilayah negara tersebut. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Dan yang keempat terakhir yaitu pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure, sebagai syarat tambahan agar negara diakui secara internasional. Selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Yang pertama ada teori ketuhanan. Negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Kekuasaan raja atau pemimpin dianggap berasal dari Tuhan, sehingga wajib ditaati oleh rakyat. Yang kedua ada teori perjanjian masyarakat. Dikemukakan oleh tokoh seperti John Locke dan Rousseau, negara terbentuk karena adanya perjanjian bersama antar individu untuk hidup dalam satu tatanan yang teratur. Yang ketiga ada teori kekuatan. Negara terbentuk karena adanya kekuatan atau penaklukan. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa dan mendirikan negara. Yang terakhir ada teori hukum alam. Negara terbentuk secara alamiah sebagai kebutuhan manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oke, selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Dari berbagai teori ini, kita dapat memahami bahwa terbentuknya sebuah negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sejarah, budaya, maupun kekuasaan. Negara dibentuk bukan hanya sebagai organisasi kekuasaan, tetapi memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa fungsi dan tujuan negara. Yang pertama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara bertugas menjaga keamanan masyarakat melalui aturan hukum, aparat keamanan, dan sistem pemerintahan yang tertib, agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. Yang kedua ada mengusahakan kesejahteraan rakyat. Negara harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pangan, lapangan pekerjaan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga ada melaksanakan pertahanan dari ancaman luar. Negara melindungi wilayah dan kedaulatannya dari ancaman negara lain melalui sistem pertahanan, militer, dan kerja sama internasional. Yang keempat, yang terakhir ada menegakkan keadilan melalui lembaga hukum. Negara menjamin keadilan dengan menerapkan hukum secara adil melalui lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan. Di Indonesia, tujuan negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban umum. Baik, untuk slide selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan terbagi menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama ada sentralisasi dan yang kedua ada desentralisasi. Indonesia adalah contoh negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Baik, untuk
Yang kedua ada negara federasi atau negara serikat, negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, namun tetap terikat dalam satu pemerintahan federal. Contohnya adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia. Untuk slide selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ada dua, yaitu yang pertama ada monarki dan yang kedua ada republik. Monarki yaitu kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh raja atau ratu, baik secara absolut maupun konstitusional. Yang kedua ada republik. Kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Indonesia menganut bentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dua sistem yang paling umum digunakan di dunia adalah 1. Sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet atau menteri bertanggung jawab kepada presiden. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua adalah sistem parlementer. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, bukan langsung oleh rakyat. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, India, dan Australia. Lembaga-lembaga negara di Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Berikut lembaga-lembaga utamanya. Yang pertama, MPR, berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, DPR, lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, DPD, mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden, memegang kekuasaan eksekutif dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yang kelima, MA atau Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi yang mengadili perkara hukum di tingkat kasasi. Yang keenam, MK atau Mahkamah Konstitusi, berwenang menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa pemilu. Yang ketujuh, KY atau Komisi Yudisial, bertugas mengawasi perilaku hakim demi menjaga kehormatan lembaga peradilan. Yang ke-8, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Seluruh lembaga ini bekerja secara strategis berdasarkan prinsip check and balance demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pengertian kewarganegaraan. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara. Dalam UUD 1945 pasal 26 disebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Status warga negara inilah yang menjadi dasar seseorang mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya terhadap negara. Baik, di sini saya akan membahas cara memperoleh warga negaraan. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli adalah warga kenegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Seseorang otomatis akan menjadi warga negara di mana ia dilahirkan. Seperti misalkan kita lahir di Indonesia, secara otomatis kita akan menjadi warga negara Indonesia. Misalkan kita lahir di Inggris, secara otomatis kita akan menjadi warga negara Inggris. Yang kedua adalah
ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah orang tua, bukan tempat tanggal lahir. Bukan tempat lahir. Yang ketiga adalah proses naturalisasi. Bagi orang asing yang memenuhi syarat tertentu, seperti tinggal dalam waktu yang lama atau memenuhi persyaratan administrasi. Seperti contohnya yaitu pemain-pemain sepak bola kita. Mereka semua dari negara luar, seperti Justin Hubner, Martin Paes, Kelvin Verdong, Messi Girls. Nah, mereka itu bukan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tuh lahir di Belanda, tetapi mengapa mereka bisa menjadi warga negara Indonesia? Karena mereka itu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara Indonesia. Seperti orang tuanya yang bapaknya seperti orang Indonesia, atau kakeknya orang Indonesia, atau neneknya orang Indonesia. Seperti Justin Hubner, dia lahir di Belanda, tapi darah Indonesia dari sang ayah. Martin Paes, dia lahir di Belanda, neneknya, tapi dia menjadi warga Indonesia karena dari neneknya yang berasal dari Kediri. Kelvin Verdong memiliki darah Indonesia dari ayah, dan Messi Girls menjadi warga Indonesia dari sang ibu. Nah, persyaratan itulah yang membuat mereka menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi. Nah, pada umumnya Indonesia menganut prinsip ius sanguinis sebagai dasar utama, namun juga mempertimbangkan ius soli dalam kondisi tertentu. Terus di sini adalah masalah kewarganegaraan. Perbedaan sistem warga negara antara negara dapat menimbulkan masalah status warga kenegaraan. Ada 3 kondisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah aparets, yaitu kondisi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Terjadi ketika seseorang lahir di negara yang menganut ius sanguinis, sementara orang tuanya berasal dari negara yang menganut ius soli. Yang kedua adalah biparets, yaitu kondisi seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Terjadi ketika seseorang lahir di negara ius soli, sementara negara asal orang tuanya menganut ius sanguinis. Yang ketiga adalah multiparents, yaitu kondisi seseorang yang memiliki lebih dari 2 warganegaraan, pada umumnya akibat pernikahan campuran. Indonesia pada dasarnya tidak mengakui 2 kewarganegaraan, kecuali bagi anak hasil perkawinan campuran yang masih di bawah umur, sesuai pada nomor UUD 12 tahun 2026. Nah, selanjutnya ada hak warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Di antaranya, pertama, hak dapat perlindungan hukum yang adil dan setara. Yang kedua, hak atas pendidikan yang layak dan terjangkau. Yang ketiga adalah hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat adalah hak berpendapat dan berorganisasi secara bebas dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah hak memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Yang keenam adalah hak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan dari negara. Semua hak ini dijamin dalam UUD 1945 dan wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Kewajiban warga negara. 1. Kewajiban hukum atau konstitusional, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati hak asasi orang lain, membayar pajak tepat waktu. Kedua, kewajiban pertahanan dan keamanan, ikut serta dalam usaha bela negara, wajib militer di negara tertentu, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Ketiga, kewajiban sosial dan kemasyarakatan, menghormati keberagaman, suku, agama, ras, dan budaya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, dan peduli sesama. 4. Kewajiban terhadap lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak merusak fasilitas umum. Selanjutnya, hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik,
Negara berkewajiban melindungi, menjamin hak, dan mensejahterakan warga negaranya. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga keutuhan negara. Hubungan yang harmonis ini tidak menjadi fondasi kuat bagi kemajuan suatu bangsa. Ketika negara dan warga negara saling menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab, maka cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Sekian dari kelompok kami, demikianlah pembahasan lengkap kita mengenai bentuk negara dan warga negara. Kita telah mempelajari pengertian negara, unsur-unsur teori terbentuk negara, fungsi dan tujuan negara, bentuk dan sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, hingga hak dan kewajiban warga negara. Semoga materi ini bermanfaat dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.